Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 24 Syaban 1446 Hijriah, kurang lebih 6 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadi mungkin ini terakhir sebelum Ramadan, dan insya Allah kita akan lanjutkan pengajian kita itu sesudah Ramadan insya Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberi kita nikmat, kesempatan, kesehatan, dan kekuatan oleh Allah kepada kita semua, sehingga sampailah kita di penghujung bulan Syaban. Mudah-mudahan kita bisa sampai pada bulan Ramadan sebagaimana doa Rasulullah yang diajarkan kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan bulan Rajab yang lalu dan bulan Sya'ban yang sebentar lagi akan berakhir kita diberi berkah dan kita bisa sampai pada bulan Ramadan. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai uswatun hasanah, dan juga sebagai basyiran wa nadhiran. Pada kesempatan malam ini di Masjid Kiai Al-Hajj Abdul Jabbar Asyiri, Pondok Pesantren Muhammadiyah Wilayah Darul Arkam Gombera Makassar, kita akan mengkaji ulumul Quran. Setelah kita mengkaji tafsir Al-Jalalain, maka kita pergantikan yang sekarang ini ulumul Quran bagian yang kelima, masalah wahyu. Mari kita buka pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Kita berdoa, mohon diikuti. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hikmahmu kepada kami, dan curahkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang perbendaharaan rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Untuk kali ini kita akan kaji, yaitu berkaitan dengan wahyu. Ada beberapa materi, antara lain yang pertama definisi, definisi wahyu baik secara bahasa maupun istilah. Yang kedua, proses turunnya Al-Quran. Kemudian yang ketiga, makna wahyu dalam kehidupan. Pertama, definisi wahyu, yaitu berasal dari bahasa Arab. Wahyu, wahyun. Kalau dalam bahasa Arab, menurut kamus Lisanul Arab, yaitu persamaannya adalah al-isyarah, isyarat, wal kitabah, menulis, isyarat, tulisan, surat, dan ilham. Kemudian dalam kamus bahasa
Arab Indonesia yang dikarang oleh Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus. Wahyu itu artinya wali dan ilham. Ya. Sedangkan dalam kata kerja auha, ya, yuhi itu artinya mengajarkan, menunjukkan sesuatu, mengilhamkan sesuatu. Nah, itu menurut bahasa dari bahasa Arab. Tetapi menurut istilah, nah ini kita bisa dapatkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, terjemahan juz 9 halaman 221. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ya, artinya dan tiada diucapkannya itu Al-Qur'an menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, ini Quran surah An-Najm ayat 2 dan 3. Kalau kita memahami ayat ini berarti apa yang keluar dari mulut Rasul itu semua adalah wahyu. Jadi bukan keluar dengan nafsu, bukan maunya, tetapi maunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa terdapat dua, ya. Pertama Quran, nah itu wahyu. Yang kedua hadis, ya, itu juga wahyu karena keluar dari mulut Rasul. Kalau Quran itu ya lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi melalui mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau hadis itu lafaz dan lafaznya dan maknanya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu lafaznya dari Rasul tetapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu itu, ya, dalam bahasa Arab dikatakan fawallazi nafsi biyadihi ma kharaja minni illal haq. Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis rawahu Abu Dawud. Fawallazi nafsi biyadihi ma kharaja minni illal haq. Demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari diriku melainkan kebenaran. Ya, jadi apa yang keluar dari mulut Rasulullah semua itu adalah kebenaran. Tidak ada kesalahan, kekeliruan, ya, keraguan dan lain sebagainya. Ya, Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazzar meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akhbartukum annahu min indillah fa huwa allazi la syakka fih." Ya, apa yang telah aku kabarkan kepada kalian bahwasanya ia berasal dari sisi Allah, maka itulah yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Jadi apa yang keluar dari mulut Rasul, nah itu tidak ada keraguan, pasti kebenaran semua, baik Quran maupun hadis. Makanya itu wahyu baik Quran maupun hadis. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La aqulu illa haqqan." Nah, artinya aku tidak berkata kecuali kebenaran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah kamu ragu-ragu. Kemudian yang kedua proses, ya, turunnya Al-Qur'an. Ya. Hikmah Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Ya, jadi bukan bahasa selain bahasa Arab. Ya, karena Quran itu berbahasa Arab. Nasir Omar tahun 2001 mengatakan di antara hikmah mengapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab
ya adalah karena bahasa ini lebih mapan, ya, lebih mapan dari bahasa lainnya, tidak mengalami banyak perubahan. Ya. Jadi bahasa Arab itu tidak ada perubahan sama sekali dari awal sampai akhir. Bandingkan misalnya bahasa Al-Quran yang diturunkan ya ribuan tahun yang lalu ya dengan bahasa fusha. Jadi bahasa Arab itu ada dua macam. Ada bahasa fusha, ada bahasa amiyah. Ya, bahasa fusha itu bahasa resmi ya, seperti bahasa Al-Quran, bahasa hadis, bahasa nasional ya. Kemudian ada juga bahasa amiyah. Bahasa amiyah itu bahasa percakapan sehari-hari. Bahasa yang digunakan oleh orang Arab untuk berkomunikasi dengan sesamanya orang Arab. Makanya amiyah itu setiap negara punya ciri khas masing-masing. Antara lain negara Mesir dengan negara Arab Saudi. Ya, kalau Arab Saudi umpamanya, kalau bahasa Arabnya yang fusha itu kaifal hal ya. Tapi kalau bahasa amiyah Saudi itu islaunak ya, kalau Mesir izzayik dan lain sebagainya. Jadi beda. Ya, saat ini terlihat tidak ada perbedaan kalau bahasa fusha berbeda dengan bahasa lainnya. Ya, seperti bahasa Indonesia itu ya kalau beda daerahnya maka punya ciri sendiri-sendiri. Nah, misalkan bahasa Indonesia yang ada di Makassar ya pakai di, pakai mi, pakai ji dan lain sebagainya. Nah, beda dengan di tempat yang lain. Kemudian menjelang turunnya Al-Quran, sebelum Al-Quran diturunkan di tengah-tengah masyarakat Arab ya terdapat budaya ya, adat, tradisi seperti sistem perkawinan, hukum dan pelaku kejahatan, sistem warisan dan kebiasaan dalam keluarga. Jadi sebelum Al-Quran ini turun sudah ada memang adat istiadat, tradisi orang-orang Arab ya, bahkan mungkin adat yang tidak terpuji ya, sehingga Al-Quran itu diturunkan ya, bahkan mereka juga menganut suatu sistem kepercayaan dan ibadah yang mereka warisi dari nenek moyangnya. Jadi bisa saja adat pada waktu itu ada yang masih baik, tetapi juga ada yang buruk ya. Nah, termasuk diantaranya hal-hal yang berasal dari Nabi Ibrahim. Jadi kalau dia mengikuti ibadahnya Nabi Ibrahim, itu masih bersih, masih suci, masih benar. Karena Ibrahim itu nenek moyangnya para nabi, ya. Karena dia menurunkan dua nabi, ya, Ishak dan siapa lagi? Ya, itu nenek moyangnya Ismail. Nenek moyangnya para nabi. Jadi Ismail ini menurunkan Muhammad dan Ishak ini menurunkan ya nabi-nabinya para Yahudi dan Nasrani. Al-Quran turun ya merespon sistem kebudayaan dan kepercayaan tersebut. Ia meluruskan penyimpangan-penyimpangan, menghapuskan tradisi yang tidak manusiawi, melakukan perubahan terhadap suatu sistem dan atau menerima suatu tradisi yang dianggap baik. Jadi waktu turunnya Al-Quran itu memang akhlak orang Arab itu sangat bobrok, ya, saling serang menyerang. Bahkan kalau yang lahir itu wanita dianggap hina, maka mereka tanam hidup-hidup, ya, sungguh hina perempuan pada waktu itu. Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam, ya, dia tanam hidupnya anaknya, dia tanam anaknya yang perempuan
hidup-hidup, sehingga ketika dia sudah masuk Islam, kadang dia tertawa terbahak-bahak, kadang juga dia menangis terseduh-seduh. Kalau dia menangis terseduh-seduh, dia ingat anak perempuannya yang ditanam hidup-hidup. Kalau dia tertawa terbahak-bahak, dia ingat dia makan Tuhannya sendiri yang dia buat dari roti. Ya. Kemudian tahap penurunan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui 3 tahap. Ya. Pertama, penyampaian Al-Quran dari Allah kepada Lauhul Mahfuz. Nah, Lauhul Mahfuz yaitu suatu lembaran yang terpelihara di mana Al-Quran pertama kali ditulis, ya, pada lembaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan berikut, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Jadi secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan itu diturunkan di Lauhil Mahfuz, ya, ya, pada malam Lailatul Qadar, ya, sebagaimana firman Allah dalam Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu secara sekaligus, ya, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Ya, kemudian tetapi yang kedua, turunnya Al-Quran ke langit pertama dengan sekaligus. Di langit pertama itu ia disimpan pada Bait Al-Izzah. Penurunan tahap kedua ini bertepatan dengan malam Qadar. Ya, jadi itu di dalam Quran yang saya bacakan tadi itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu kurang lebih 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi kalau hitungannya jumlah harinya Ramadan itu 30, maka malam ganjilnya itu 21, 23, 25, 27, 29. Tapi kalau jumlahnya bulan Ramadan itu 29, maka malam terakhirnya malam ganjilnya itu malam 20, 22, 24, 26 dan 28. Ya. Jadi itu di dalam ayat 1 surah Ad-Dukhan ayat 3. Ya, kalau inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah dan sesungguhnya kami memberi peringatan. Ini ada beberapa ayat yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran, ya. Kemudian juga di bulan Ramadan, ya, sebagaimana di dalam ayat dikatakan surah Al-Baqarah ayat 185, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan, ya, sebagai petunjuk bagi manusia dan keterangan dari petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, ini diturunkan mulai pada malam 17 Ramadan yang diawali dengan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan ayat terakhir yaitu kalau tidak salah surah Al-Maidah ayat 3, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinan. Itu selama 23 tahun, ya.
atau 22 tahun 2 bulan 22 hari. Kalau digenapkan 23 tahun. Ya, Rasulullah itu berdakwah selama 13 tahun di Mekah yang berkaitan dengan ayat Makkiyah. Ayat-ayat Makkiyah itu ayat yang berkaitan dengan akidah. Karena akidahnya orang Arab pada waktu itu masih rendah, ya, masih belum mantap. Kemudian 10 tahun itu di Madinah, ya, itu disebut ayat-ayat Madaniyah yang berkaitan dengan hukum, muamalah, ya, sejarah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, turunnya Al-Quran, ya, dari Baitul Izzah secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui Jibril, ya, yang saya tadi sampaikan 22 tahun 2 bulan 22 hari atau 23 tahun. Ya, Jibril menyampaikan wahyu ke dalam hati Nabi sehingga setiap kali wahyu itu disampaikan beliau langsung menghafalnya. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 97 menyebutkan hal tersebut, yaitu Qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busra lil mu'minin. Katakan, hai Muhammad, ya, barang siapa yang menjadi musuh dari Jibril, maka sesungguhnya dia, Allah, telah menurunkan Al-Quran itu ke dalam hatimu dengan izinnya, yang membenarkan apa yang datang sebelumnya dan sebagai petunjuk dan berita gembira bagi orang beriman. Kemudian yang ketiga, yang terakhir ini adalah makna wahyu dalam kehidupan. Ya, ini sudah pernah disampaikan oleh Hadi Hidayat, ya, Hadi Hidayat di WA beliau. Ya, mulai dari surah Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu terdapat bimbingan kehidupan, mulai dari kandungan sampai diwafatkan, ya, sudah ada dalam Al-Quran. Ya, jadi ini Quran ini sangat lengkap, sangat sempurna, ya, karena di dalam Quran itu sudah dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya. Di dalam Quran juga ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada sedikit pun yang kami tinggalkan di dalam Al-Quran. Jadi semua ada di dalam Quran, hanya saja tidak terperinci, ya, tetapi dia bersifat umum atau global. Jadi nanti yang jelaskan itu Quran, yang dijelaskan oleh hadis. Ya, dalam kandungan, ya, surah Al-Hajj ayat 22 ayat 5, surah ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna khalaqnakum min turab. Ya, sungguhnya kami menjadikan kamu dari tanah, yaitu Adam. Ya. Summa min nutfatin, kemudian dari setetes mani, ya, yaitu dari tetesan mani yang dikeluarkan oleh laki-laki kepada istrinya untuk menjadi seorang manusia. Ya. Summa min alaqatin, kemudian dari segumpal darah. Ya, summa min mudghatin, ya, segumpal daging. Ya. Mukhallaqatin wa ghaira mukhallaqatin. Nah, segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Linubayyina lakum wa nuqirru fil arham ma syaa ila ajali musamma tsumma nukhrijukum tiflan, agar kami jelaskan kepadamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Nah, inilah proses
kejadian manusia mulai dari tanah, kemudian perkawinan antara Adam dan Hawa sehingga melahirkanlah manusia dan keturunannya. Ya. Kemudian ada doa yang dibaca ya saat mengandung ya, supaya anak yang lahir itu menjadi anak yang saleh. Ya, surah Al-A'raf ayat 189. Falamma azkalat da'ullaha rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Kemudian ketika dia merasa berat keduanya, yaitu suami istri, bermohon kepada Allah Tuhan mereka seraya berkata, jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. Jadi nanti kalau sudah menikah ya, itu istri mengandungkan anak, maka ini doa yang dibaca supaya lahir anak yang saleh. Begitu juga sebelum berhubungan ya ada doa yang diajarkan oleh Nabi supaya anaknya lahir saleh. Kemudian ketika bayi sudah lahir, ya, surah Al-Baqarah ayat 233, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, artinya dan ibu-ibu hendaklah menyusui selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan secara yang patut. Nah, jadi ini ada tugas kedua suami istri atau ibu bapak. Jadi kalau ibu itu dia menyusui 2 tahun secara sempurna, ya. Kemudian tugas saya adalah memberi nafkah, ya, memberi nafkah baik itu pakaian, makanan, ya, tempat dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga menjelang balik. Nah, tuntunan yang diberikan kepada anak supaya dekat dengan Allah. Quran surah Luqman ayat 13 sampai 19. Nah, ini sangat panjang ayatnya, ya. Jadi tidak perlu saya terangkan satu persatu, ya. Saya hanya ingin menyampaikan secara singkat, ya. Antara lain itu berbuat baik. Pertama, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian melaksanakan sholat, bersabar terhadap apa yang menimpamu, dan jangan kamu memalingkan wajah manusia dari manusia karena sombong, dan bersederhanalah dalam berjalan. Nah, ini ada 9 poin. Kemudian yang keempat, mulai belajar. Ya, ini Quran surah Al-Mujadalah. Jadi kalau anak itu sudah mulai balik, sudah mulai sekolah, sudah mulai mencari ilmu, maka Allah mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu. Ya, juga di surah At-Taubah surah ke-9 ayat 122, falaula nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Jadi janganlah semua orang itu dari setiap golongan pergi berperang, ya, tapi ada di antara mereka itu pergi mendalami ilmu agama. Kemudian setelah dewasa, ya, perintah untuk menikah. Ya, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 5, warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa.
Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ini kalau sudah menikah, maka dia harus memberi nafkah lahir dan batin. Nah, juga di dalam Quran, wa atun nisa sadukatihinna nihlatan, dan berilah mas kawin, mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian kalau sudah mulai menenjak umur 40 tahun, ya 40 tahun ini sudah mulai harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ada orang yang sudah 40 tahun tetapi dia belum dikalahkan dosanya dengan kebaikannya, maka itu harus siap-siap untuk dihempaskan ke api neraka. Nauzubillah. Hatta iza balaga asuddahu wa balaga arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi kalau orang itu sudah sampai tua dan umurnya sudah mencapai 40 tahun, ya, maka hendaknya dia bersyukur. Ya, karena umur ini diberi umur yang panjang untuk bisa beramal, maka dia ucapkan auzi'ni an askura nikmat, ya Allah, berilah aku kemampuan untuk bersyukur, ya, dengan nikmat yang kamu berikan kepadaku, ya, terutama nikmat iman, Islam, nah, nikmat umur, ya, wa ala walidayya, dan juga kepada kedua orang tuaku. Semoga saya bisa beramal saleh yang kamu ridhoi, dan perbaikilah keturunanku, ya, sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang yang beragama Islam. Ya, setelah uzur, ya, setelah uzur mungkin di atas 60-an seperti umur saya ini, ya, mungkin ada yang sudah diwafatkan, ada yang masih dilanjutkan umurnya, ya. Nah, itu juga terdapat di dalam surah Al-Hajj ayat 5. Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila azzalil umri likai la ya'lamu min ba'di ilmin syai'an. Ya. Artinya, dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, yaitu pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Ya, jadi di antara mungkin orang tua kita, kakek kita, nenek kita, ya, ada yang mencapai umurnya di atas 60 tahun, ya, karena Rasulullah mengatakan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70, ya. Selain itu mungkin tidak banyak, ya. Dan ada juga yang dimatikan, diwafatkan, ya. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Jadi semua yang bernyawa itu pasti mati. Tidak harus tua baru mati, atau tidak harus sakit baru mati, tapi boleh saja yang muda lebih duluan mati daripada yang tua, dan boleh saja yang sehat mati tetapi yang sakit belum mati karena belum ajalnya. Nah, maka di dalam kehidupan ini nanti pahalanya itu, ya, didapatkan di hari kiamat. Kemudian yang kedelapan, menyiapkan kematian. Ya, di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 169, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Nah, jadi jangan kamu menyangka orang yang mati, ya, atau dibunuh
di dalam jalan Allah fisabilillah itu mati. Nah, tidak, sebenarnya mereka hidup, hanya kita tidak tahu ya, karena kita ini beda alam dengan alam mereka. Alam mereka itu di alam gaib, padahal mereka itu di karunia rezeki. Jadi jangan sangka orang yang mati dalam kebaikan seperti mati ketika salat, mati ketika berpuasa, mati ketika berceramah, ya, mati ketika dia bersedekah, nah itu tidak mati yang sesungguhnya, tetapi dia hidup dan mendapat rezeki. Ya, wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwatan bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu mengatakan bahwa orang yang mati di dalam syahid fisabilillah, yang mati dalam perang membunuh orang-orang kafir, menyerang orang-orang kafir itu mati, tetapi mereka sesungguhnya hidup, tetapi kamu tidak merasakan ya. Kemudian saat kiamat, nah, saat kiamat ini orang-orang yang masuk surga ya. Surah Az-Zariyat ayat 15 dan 16. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi syukurlah kita kalau di dunia ini bertakwa dan berbuat baik, itu sudah pasti akan masuk surga. Ya, nah, karena uiddat lil muttaqin, ya, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan luasnya surga itu antara langit dan bumi itu sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tetapi sebaliknya orang kafir, nauzubillah min zalik. Ya, di dalam surah An-Nisa ayat 56, innal ladzina kafaru bi ayatina nuslihim naron kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan gairaha ya liyadzukul azaba innallaha kana azizan hakima. Artinya sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, kalau kami akan masukkan ke dalam neraka, setiap kali kulit mereka hangus kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Jadi ada dua tempat nanti di akhirat, ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Orang yang masuk surga ya orang yang beriman dan beramal saleh, dan orang yang masuk neraka ya, orang kafir dan berbuat jahat. Jadi syukurlah kita ini karena ditakdirkan oleh Allah beragama Islam ya, karena agama Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah dan amalnya diterima di sisinya. Nah, kalau selain Islam itu tidak diakui. Ya, inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Hanya sayangnya mereka tidak tahu bahwa mereka ini calon-calon penghuni neraka. Seandainya mereka tahu, maka mereka pasti meninggalkan agamanya beralih kepada agama Islam. Maka orang yang masuk Islam itu disebut mu'allaf. Itu berarti dia selamat. Karena waktu kafir sudah tidak terhitung amalnya. Nanti setelah dia masuk Islam barulah dihitung amalnya. Tetapi sebaliknya orang yang murtad ya dari Islam kepada selain Islam itu disebut murtad, keluar dari itu celaka betul. Karena amal yang sebelum dia murtad itu tidak dihitung ya. Sehingga
celakalah orang yang murtad dan beruntunglah orang yang mu'alaf, ya. Ya, karena kita ini di dalam Quran harus lahir dalam keadaan muslim, hidup dalam keadaan muslim, dan mati dalam keadaan muslim. Ya, karena di dalam hadis dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya, fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Setiap anak itu pasti lahir dalam keadaan suci, bersih, dalam keadaan beriman, ya. Tetapi kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi, ya. Kemudian kita hidup dalam keadaan muslim dan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Maka bersyukurlah orang yang mati dalam keadaan muslim, dan sungguh celakalah orang yang mati dalam keadaan kafir. Nauzubillahi min dzalik. Ya, demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita amalkan kehidupan kita sehari-hari di dalam pesantren ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di pesantren ini, baik itu berupa ilmu pengetahuan, akhlak, ya, berupa pendidikan, ya, kita harus bersyukur karena di pesantren ini kita dididik untuk menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang patuh, karena di luar itu sudah banyak sekali godaan, ya, banyak sekali godaan. Anak-anak SMP, SD sudah pintar pacaran, ya, nauzubillah. Mereka sudah bisa membuat balok tiruan, ya. Nah, mereka juga sudah tidak lagi mengenal pendidikan yang baik, ya. Nauzubillah. Syukurlah pesantren ini, mudah-mudahan keluar dari pesantren ini ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pemimpin, ada yang menjadi imam dan lain sebagainya. Ya, mari kita baca doa sama-sama. Ikuti saya. Allahumma ij'al hadzal Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jillaa husnina wa zihaba hammina wa gammina. Amin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penjernih hati kami, penerang dada kami, dan menghilangkan kesedihan kami, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Ya Allah, kabulkanlah. Mari kita tutup pengajian ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.